Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Kumbara dengan mata kuliah Budaya Minangkabau yang judulnya yaitu Pengetahuan dan Sistem Pendidikan di Minangkabau. Topik pembahasannya yaitu yang pertama pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan, yang kedua sistem pendidikan di Minangkabau, yang ketiga surau sebagai peranata pendidikan, dan yang keempat sekolah sebagai peranata pendidikan. Yang pertama yaitu pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan. Orang Minangkabau memandang pendidikan dengan sangat penting dan menjadi prioritas utama bagi kehidupan mereka. Beberapa pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan antara lain, yang pertama itu pendidikan adalah bekal untuk merantau. Orang Minangkabau dikenal dengan tradisi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pendidikan dipandang sebagai bekal utama agar bisa sukses di rantau. Yang kedua itu pendidikan untuk mengangkat derajat keluarga. Pendidikan yang tinggi diharapkan bisa meningkatkan status sosial dan ekonomi sehingga bisa mengangkat derajat seluruh keluarga. Yang ketiga pendidikan untuk memajukan negeri daerah asal. Banyak orang Minangkabau setelah sukses kembali ke daerahnya untuk membangun dan memajukan daerah kampung halamannya. Yang keempat yaitu pendidikan sebagai wasiat orang tua. Orang tua biasanya sangat menekankan pendidikan kepada anak-anaknya karena itu adalah warisan terpenting untuk masa depan mereka. Yang kelima yaitu pendidikan identik dengan gelar. Gelar akademik sangat dihargai dalam budaya Minangkabau sebagai pencapaian atau gengsi seseorang. Yang kedua yaitu sistem pendidikan di Minangkabau. Sistem pendidikan di Minangkabau memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan falsafah Minangkabau. Beberapa hal yang menjadi ciri khas sistem pendidikan di Minangkabau yaitu sistem pengajaran tradisional di surau. Surau menjadi lembaga pendidikan tradisional di Minangkabau untuk mempelajari agama Islam, adat istiadat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua itu kurikulum berbasis kearifan lokal Minangkabau, seperti filosofi alam, alam takambang jadi guru, dan nilai-nilai adat pasandi sarak pasandi kitabullah. Yang ketiga yaitu metode dan teknik pembelajaran tradisional seperti bandongan, halakah, dan pasambahan. Yang keempat itu menjunjung tinggi pengetahuan intelektual dan gelar pendidikan, gelar akademik sangat dihargai dalam masyarakat. Yang kelima yaitu pendidikan sebagai sarana emansi dan pembicaraan perempuan Minangkabau. Banyak tokoh perempuan Minang terpelajar lahir karena sistem ini. Yang keenam itu adanya instansi pendidikan modern ala barat oleh kaum intelekgensia Minangkabau pada awal abad ke-20 seperti adanya Adabiah School. Yang ketiga yaitu surau sebagai peranata pendidikan. Surau merupakan lembaga pendidikan tradisional yang sangat penting dalam sistem pendidikan Minangkabau. Berikut peran surau sebagai peranata pendidikan di Minangkabau. Yang pertama, surau sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam bagi generasi muda. Di surau, anak-anak dari meja Minang belajar mengaji Al-Quran, ibadah, akhlak, dan ilmu keislaman lainnya. Yang kedua itu surau juga pusat transfer pengetahuan adat istiadat, sopan santun, dan budaya Minangkabau dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga yaitu surau berfungsi sebagai sekolah tradisional di mana metode pengajarannya digunakan adalah bondongan atau lakah yang dipimpin seorang tengku atau buya. Yang keempat yaitu materi yang diajarkan di surau sangat beragam. Tidak hanya agama tapi juga sains, teknologi, kedokteran, pertanian, hukum adat, kepemimpinan, kewirausahaan, dan lainnya melalui kitab kuning. Yang kelima yaitu surau menjadi pusat keilmuan dan melahirkan banyak ulama serta cendekiawan muslim Minangkabau yang berpengaruh luas pada masanya.
Yang terakhir atau yang keempat, sekolah sebagai peranata pendidikan. Sekolah menjadi salah satu peranata pendidikan modern di Minangkabau yang memiliki banyak peran dalam sistem pendidikan masyarakatnya. Yang pertama yaitu sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang menyelenggarakan program pemimpinan akademik dan keterampilan sesuai kurikulum kemerdekaan pendidikan. Yang kedua, sekolah menjadi salah satu model pendidikan non-tradisional yang mulai masuk ke Minangkabau pada awal abad ke-20 melalui sistem sekolah kolonial Belanda. Yang ketiga, pelajarannya di sekolah berbasis bahasa Indonesia dan materi ilmu pengetahuan modern, tidak seperti surau yang menggunakan bahasa Arab dan kitab kuning. Yang keempat, adanya diverifikasi jenis atau tingkat sekolah SD, SMP, SMA bagi anak-anak yang remaja Minangkabau saat ini. Yang kelima yaitu sekolah menjadi sarana memperoleh ijazah formal yang nantinya berguna untuk melanjutkan pendidikan atau pencarian pekerjaan. Yang keenam itu prosesi wisuda di berbagai jenjang sekolah menjadi momen penting yang dirayakan di Minangkabau. Sekian Sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.